Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang adiwiyata. Sebelumnya saya mengingatkan untuk tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan semangat. Anak-anak, kalian sekarang berada di SMP 4 Kediri. Berarti kalian berada di sekolah Adiwiyata Mandiri, di mana kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan, norma, dan etika untuk kesejahteraan. Adiwiyata adalah sekolah yang berbudaya lingkungan yang untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup. Anak-anak, tujuan daripada program Adiwiyata ini adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program Adiwiyata ini merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup. Ini dengan tujuan terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan dengan program ini setiap warga sekolah ini ikut terlibat dalam kegiatan sekolah yang menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Anak perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan kita sebaik-baiknya agar menghasilkan manfaat bagi diri kita itu sendiri. Sebagai sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan, SMP Negeri 4 Kota Kediri mampu menciptakan suatu kawasan yang asri dan nyaman yang pada akhirnya menjadikan situasi yang kondusif bagi pembelajaran. SMP Negeri 4 Kota Kediri merupakan sekolah adiwiyata mandiri yang memiliki beberapa program. Banyak program yang dilaksanakan oleh tim Adiwiyata SMP Negeri 4 Kediri. Beberapa program yang diterapkan atau yang dilaksanakan oleh kader Adiwiyata diantaranya adalah pemilahan sampah, kemudian melaksanakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce memiliki pengertian menggunakan, reuse itu ya. Kemudian reduce ini mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Sedangkan recycle ini mendaur ulang sampah. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, SMP Negeri 4 Kediri juga mempunyai kader Adiwiyata. Kader Adiwiyata ini dari masing-masing kelas ini ditunjuk minimal 2 siswa. Diharapkan dengan adanya kader Adiwiyata ini bisa memberikan contoh bagi teman-temannya sehingga semua warga sekolah memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Tentunya tidak hanya lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan di mana dia berada. Kader Adiwiyata ini terbagi dalam beberapa pokja. Jadi pokjanya di dalam Adiwiyata ini hampir sama dengan
pokja atau kelompok kerja yang ada di dalam UKS. Ada kader taman, kemudian toga, kebun, daur ulang sampah, kemudian bank sampah, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa menjadi kader Adiwiyata. Diharapkan apabila kalian menjadi kader Adiwiyata, bisa memberikan contoh bagi teman-teman kalian kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan Adiwiyata di SMP Negeri 4 Kediri ini tidak hanya di dalam sekolah saja, namun di luar sekolah ini pun juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Adiwiyata. Anak-anak, apabila kalian nanti terpilih menjadi kader Adiwiyata, maka akan dikukuhkan atau dilantik oleh ibu kepala sekolah. Kemudian kalian juga mengikuti pelatihan atau pembinaan dari guru pembina Adiwiyata. Mungkin kalian ingin tahu kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim Adiwiyata SMP Negeri 4 Kediri. Yang pertama untuk kader pokja taman, kemudian kebun maupun toga. Ini merawat, memelihara tanaman, kebun maupun toga sekolah, sehingga sekolah tampak asri. Kalau lingkungan sekolah tampak asri, maka pembelajaran akan nyaman. Di samping merawat atau memelihara, sebenarnya merawat dan memelihara itu bukan hanya tanggung jawab dari kader saja, namun semua siswa diharapkan bisa ikut merawat maupun memelihara tanaman ataupun kebun yang ada di sekolah kita. Di samping merawat ataupun memelihara, kader dari pokja taman, kebun maupun toga ini juga melaksanakan penanaman atau penghijauan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kemudian kader dari pokja bank sampah. Tentu sampah, selalu ada sampah di sekitar kita ya anak-anak ya. Kalau kalian ke sekolah biasanya jajan, bungkus jajan maupun bungkus minuman itu selalu ada dan dibuang di tempat sampah. Anak-anak, di dalam membuang sampah, upayakan kalian bisa memilah sampah. Di sekolah ada 2 jenis sampah. Ada sampah untuk organik dan anorganik. Nah, di dalam membuang sampah, upayakan kalian bisa memilah. Sehingga nanti kedua sampah bisa langsung diolah. Untuk yang organik ini digunakan untuk pupuk, kemudian yang anorganik ini bisa digunakan untuk hasil karya atau untuk membuat karya, misalnya untuk hiasan, kemudian untuk pot bunga dan sebagainya. Anak-anak, setiap 2 minggu sekali masing-masing kelas ini selalu mengumpulkan dan menimbang sampah ke bank sampah. Jadi di sekolah ini ada bank sampah. Rutin setiap minggu ini selalu ada pengumpulan ataupun penimbangan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kelas. Kemudian dibukukan oleh kader bank sampah, sehingga kalian akan tahu bagaimana keadaan sampah di kelas kalian. Tiap hari berkurang ataupun bertambah. Nah, dari
situ kalian bisa melihat. Sedangkan hasil karya dari bahan atau sampah anorganik ini dihasilkan oleh Pokja daur ulang sampah. Maksudnya begini anak-anak, setelah sampah itu terkumpul di bank sampah, Pokja daur ulang sampah ini akan memanfaatkan sampah anorganik untuk barang-barang yang bermanfaat. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, nanti kalau kalian ke sekolah akan melihat tanaman atau pot yang terbuat dari botol bekas minuman. Kemudian ada lagi hiasan dinding, juga dari barang bekas atau plastik. Dan masih banyak lagi anak-anak, kalian bisa melihat hasil karya kakak-kakak yang sudah dihasilkan di sekolah. Nah, tidak kalah pentingnya mereka juga membuat ekobrik. Tahu anak-anak ekobrik itu apa? Botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologis. Ini untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Nah, teman-teman kalian kemarin dari kader Pokja daur ulang sampah, ini blok bangunannya berupa tempat duduk. Itu tadi kegiatan untuk Pokja bank sampah maupun daur ulang sampah. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi untuk kegiatan hidroponik. Tahu anak-anak hidroponik itu? Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Bagaimana prosesnya untuk hidroponik? Kalian bisa melihat kegiatan hidroponik yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 4 Kediri. Anak-anak, kegiatan yang di luar sekolah yang dilaksanakan oleh kader Adiwiyata ini diantaranya adalah penanaman atau penghijauan dan juga kerja bakti di Cakarsi, ini untuk kelestarian lingkungan. Kemudian kegiatan literasi di Hutan Joyoboyo dan juga kegiatan penaburan benih ikan di Sungai Brantas. Di samping kegiatan di dalam maupun di luar, tidak kalah pentingnya juga lomba-lomba yang dilaksanakan oleh tim Adiwiyata dalam peringatan Hari Adiwiyata. Kita ketahui banyak sekali Hari Adiwiyata. Di antaranya adalah Hari Sejuta Pohon tanggal 10 Januari, kemudian Hari Lahan Basah, Hari Sampah. Hari Sampah itu tanggal 21 Februari, dan masih banyak lagi. Silahkan kalian browsing hari-hari Adiwiyata itu apa saja, sehingga kalian akan tahu. Nah, dalam memperingati Hari Adiwiyata, ini lomba-lomba yang dilaksanakan oleh tim Adiwiyata diantaranya adalah lomba mural, kemudian lomba poster, semuanya dengan tema Adiwiyata. Nah, bagaimana mural itu? Kalian bisa melihat di dinding tempat parkir guru. Kalau kalian ke sekolah ya, kalian bisa melihat hasil karya mural dari teman-teman kalian di dinding parkir ruang guru. Itu temanya tentang Adiwiyata. Demikian juga dengan di dinding ruang guru. Itu juga ada. Tiap-tiap kelas mengeluarkan tim untuk mengikuti lomba mural. Anak-anak, demikian sekilas tentang kegiatan Adiwiyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kediri. Mudah-mudahan kalian sebagai generasi muda
dapat mendukung program Adiwiyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kediri dan ikut berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadilah peserta didik yang bisa menjadi pelopor kegiatan peduli lingkungan demi masa depan generasi bangsa. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam bumi, pasti lestari. Sekian tadi materi tentang Adiwiyata. Semoga kalian memahaminya dengan baik dan kedepannya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan mudah dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.